Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami Wulandari dalam mata kuliah akuntansi biaya. Nah, kalau yang kemarin kita sudah membahas mengenai akuntansi biaya dan klasifikasinya, di mana di sini pertemuan ini kita akan membahas mengenai metodenya. Jadi dalam suatu biaya itu ada suatu metode. Nah, di mana metode ini yang pertama kita akan membahas mengenai metode harga pokok pesanan. Nah, apa sih pembahasannya ini? Pembahasannya nanti mengenai konsep pengumpulan biaya berdasarkan pesanan, kemudian manfaat informasi harga pokok pesanan, kemudian kartu pesanan bahan baku, tenaga kerja dan BOP, dan metode harga pokok pesanan. Nah, yang pertama sendiri itu ada pengertian metode harga pokok pesanan, di mana dalam hal ini metode harga pokok pesanan itu digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Jadi nanti perusahaan itu hanya memproduksi jika ada suatu pesanan. Kayak misalnya contohnya saja itu perusahaan misal mebel kayak gitu ya, mebel. Jadi nanti dia akan memproduksi suatu meja, kursi atau lemari sesuai dengan pesanan dari customernya kayak gitu. Jadi nanti customer bisa istilahnya ada pesanan khusus, pengen meja seperti apa, pengen kursi seperti apa. Nah, itu nanti dia menggunakan metode harga pokok pesanan. Nah, di sini ada siklusnya sendiri, yaitu siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. Nah, di mana di sini yang siklus pembuatan produk itu ada pembelian dan penyimpanan bahan baku, kemudian pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan yang terakhir itu penyimpanan produk jadi dalam gudang. Sedangkan siklus biayanya sendiri itu penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli itu berapa kayak gitu, kemudian menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai, kemudian pengumpulan biaya produksi. Jadi nanti pas produksi itu biaya apa saja yang dikeluarkan, yaitu untuk membeli bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerjanya, ada BOP-nya, itu nanti masuk dalam pengumpulan biaya produksi. Nah, setelah ada pengumpulan biaya produksi itu nanti ada penentuan harga pokok produk jadi. Jadi setelah adanya biaya-biaya yang dikeluarkan dalam produksi, nanti kita akan menghitung. Jadi dengan adanya biaya sekian, nanti harga produknya itu akan dijual berapa kayak gitu. Misal kita produksi meja kayak tadi, nanti meja itu misal biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi meja itu totalnya ada 100.000 kayak gitu. Berarti nanti meja itu akan ditentukan harganya menjadi 200.000 untuk bisa mendapatkan laba. Nah, itu kegunaan dari siklus akuntansi biaya. Ini hampir sama kayak tadi. Ini hanya contoh-contohnya saja siklus-siklus. Ini sama, ini aliran biaya produksi dalam rekening buku besar. Contohnya dalam buku besar itu ada persediaan bahan baku, kemudian gaji dan upah. Jadi karyawan-karyawan apa saja yang terlibat dalam produksi, terus nanti kemudian ada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, nanti masuk dalam barang dalam proses. Jadi untuk memproduksi suatu barang itu nanti dibutuhkan bahan baku, dibutuhkan gaji dan upah bagi karyawan yang memproduksi. Kemudian nanti setelah itu terciptalah produk jadi, dan itu nanti akan masuk dalam persediaan ini. Nah, kemudian ini karakteristik metode harga pokok pesanan. Nah, dalam metode harga pokok pesanan ini dia itu ada karakteristiknya, di mana yang pertama itu proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Atau contohnya saja gini, kalau pesanan itu kan tidak selalu ada kayak gitu kan. Jadi perusahaan yang menerapkan produksi sesuai dengan pesanan itu tiap bulan itu produksinya tidak selalu sama, karena dia hanya memproduksi sesuai dengan pesanan yang ada. Bisa jadi dalam satu bulan dia itu memproduksi banyak, bisa jadi dalam satu bulan itu dia tidak memproduksi sama sekali, karena dia hanya memproduksi sesuai dengan pesanan yang ada. Jadi proses pengolahan produk itu terjadi secara terputus-putus, jadi tidak rutin setiap bulan dia memproduksi berapa gitu, tidak rutin. Kemudian produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Jadi nanti yang dihasilkan itu produk sesuai dengan yang di istilahnya yang di request oleh konsumen. Misal konsumen dia minta
mejanya bentuk bulat atau bentuk kotak kayak gitu tuh nanti sesuai dengan pesanan yang diminta oleh customer kayak gitu. Kemudian produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Nah, biasanya perusahaan yang menerapkan metode harga pokok metode harga pokok pesanan ini dia itu istilahnya tidak ada persediaan dalam gudang, karena produksi yang dia hasilkan itu langsung diberikan kepada konsumen yang tadi di awal dia memesan barang tersebut kayak gitu. Jadi dia tidak memiliki persediaan di gudang. Ini contohnya saja perusahaan yang menerapkan metode harga pokok pesanan itu kayak ada ojek online, tukang sepatu, penjahit kayak gitu. Jadi sesuai dengan request dari customernya. Nah, ini kemudian ada karakteristik metode harga pokok pesanan. Ini ada di mana perusahaan itu memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya tidak langsung. Nah, yang ketiga itu juga ada biaya produksi langsung, itu terdiri dari biaya bahan baku, BTK, BOP kayak gitu. Ini yang keempat, itu biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Jadi yang biaya yang dikeluarkan itu berapa, jadi disesuaikan. Nah, kemudian harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai. Jadi nanti setelah pesanan selesai barulah dihitung itu nanti harganya berapa. Jadi menyesuaikan pesanan yang sudah jadi baru ditentukan harga pokok produksi per unitnya. Nah, ini ada manfaat informasi harga pokok pesanan, di mana ada menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan, kemudian memantau realisasi biaya produksi, kemudian menghitung laba atau rugi tiap pesanan, dan menentukan harga pokok persediaan produk jadi. Ini contohnya, Ibu kasih contohnya dari konsep akuntansi biaya sendiri. Ini nanti kalian bisa istilahnya menerapkan pada perhitungan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Ini hanya contoh konsepnya. Ini mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Kemudian memantau realisasi biaya produksi, itu nanti ada apa saja yang dikeluarkan. Ini contoh konsepnya seperti ini, nanti bisa kalian terapkan saat praktek langsung atau perhitungan langsung. Nanti bisa pas waktu kita pertemuan di offline, nanti ada perhitungan langsungnya biar lebih jelas. Nah, ini ada hubungan pengumpulan biaya, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya. Ini ada contohnya saja, ada pembelian bahan itu masuk bahan baku, kemudian gaji tenaga kerja bagian finishing itu masuk tenaga kerja langsung, dan ada gaji mandor, depresiasi itu masuk ke overhead pabrik. Nah, setelah ada biaya-biaya yang dikeluarkan, itu nanti ada produk yang siap dijual atau produk jadi. Nah, kemudian ini hanya contoh di dalam metode harga pokok pesanan itu ada rekening kontrol dengan rekening pembantu. Ini contohnya di mana di alurnya itu yang pertama hubungan antara rekening kontrol dan pembantu itu ada dokumen sumber. Jadi ada data-data biaya tadi, ada data-data kayak pembelian bahan baku, biaya gaji, itu kemudian nanti dibikin jurnal. Kemudian setelah dibikin jurnal dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, setelah dimasukkan ke dalam buku besar barulah direkonsiliasi, kemudian ada buku pembantu dalam hal ini. Nah, ini kartu harga pokok. Ini contoh dari kartu biaya atas pesanan. Misal dari customer itu nanti di awal dia melakukan pemesanan, ini nanti ada contoh-contoh biaya atas pesanan, itu nanti biaya yang dikeluarkan itu berapa. Jadi nanti dari customer itu akan mendapatkan seperti ini dari pihak perusahaan kayak gitu. Nanti ada kartu biaya atas pesanan.
Ini contoh kartu biaya pesanannya seperti ini. Jadi semua terinci ada biaya apa saja, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, ada BOP, semua terinci satu di kartu biaya pesanan. Jadi perusahaan itu udah istilahnya udah memasukkan semua biaya-biaya dalam kartu biaya pesanan ini, nanti agar customer tahu biaya apa saja yang dikeluarkan, sehingga nanti istilahnya bisa tahu harga pokok dari produk tersebut. Ini nanti contohnya, ini dari konsep, nanti kalian bisa terapkan di contoh soal yang perhitungan. Ini contoh konsepnya saja, di mana ada jurnal-jurnal yang diperlukan. Nanti misal dalam soal itu diminta untuk mencatat pembelian bahan baku, jadi nanti kalian tinggal masukin aja, oh berarti jurnalnya sesuai dengan konsep yang ada itu persediaan bahan baku pada utang dagang atau kas. Jadi kalian tinggal memasukkan jurnalnya, kemudian nominalnya kalian sesuaiin dengan apa yang ada di perhitungan atau yang ada di contoh soalnya. Ini contoh jurnalnya, nama-nama jurnalnya, nanti kalian tinggal menerapkan saja dan nominalnya kalian tinggal menyesuaikan. Ini contoh jurnalnya. Ini contoh ada rumusnya. Ini ada rumus misal produksi itu prosedur biaya overhead pabrik. Nah, di mana di sini ada rumusnya, di mana tarif ditentukan di muka, karena di sini kan pesanan, metode harga pokok pesanan. Jadi nanti ditentukan dulu nanti pesanannya apa, nanti harganya berapa kayak gitu, diestimasi kayak gitu. Jadi ada estimasi biaya overhead pabriknya berapa. Ini ada penentuannya, ada rumusnya. Dan ini nanti ada jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan saat terjadinya produksi barang. Nah, ini ada Ibu biar kalian paham, Ibu kasih contoh. Ini misal kita akan membahas mengenai PT Eliona. Jadi PT Eliona sendiri di sini itu merupakan perusahaan dalam bidang percetakan. Nah, dalam bidang percetakan kemudian PT Eliona ini dia mendapatkan customer. Nah, customer itu dia mendapatkan pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimedi. Nah, harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 3.000 per lembar. Nah, dalam bulan yang sama ternyata PT Eliona itu juga mendapatkan pesanan lain dari PT Oki. Jadi nanti dalam hal ini PT Eliona itu mendapatkan 2 customer sekaligus dalam 1 bulan. Ini contohnya. Jadi nanti kita di sini akan istilahnya melakukan perhitungan biaya apa saja yang dikeluarkan oleh PT Eliona untuk memproduksi barang tadi. Nanti kita akan mencoba menghitung di sini. Jadi di sini ada kegiatan produksi. Nah, ini contoh soalnya. Kalau yang ini ya, ini contoh soalnya, di mana di sini silahkan dilihat. Ini ada biaya bahan baku, ada bahan penolong. Jadi bahan penolong ini hanya digunakan ketika bahan baku itu istilahnya tidak mencukupi untuk produksi, barulah digunakan bahan penolong atau bahan cadangan, istilahnya kayak gitu. Itu masuk ke bahan penolong. Nah, lanjut. Ini yang pertama, seperti konsep tadi di awal itu kita diminta untuk membuat jurnal. Yang pertama adalah persediaan bahan baku pada utang dagang, kemudian persediaan bahan penolong pada utang dagang. Nah, ini nominalnya kalian tinggal menyesuaikan saja. Kalian tinggal menyesuaikan yang ada di sini, yang ada di contoh soal. Misal yang bahan baku itu kan yang dikeluarkan 5.475. Jadi kalian tinggal memasukkan aja, nih 5.475. Jadi ini nama jurnalnya. Kalian ini tinggal menerapkan dari konsep yang sudah Ibu kasih contoh yang di depan tadi. Kalian tinggal masukin jurnalnya, terus nominalnya kalian sesuaiin dengan yang ada dalam soal. Ini contohnya. Kemudian ini persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolongnya berapa? Ini ada 470.000. Ini ya, jumlah bahan penolong yang dibeli. Kalian tinggal masukkan aja 470.000 ke sini. Nah, itu. Kemudian ini keterangan soal selanjutnya. Ini ada keterangan soal selanjutnya, di mana di sini ada pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi. Jadi ini sudah
dalam proses produksi ya. Ini sudah dalam proses produksi di mana kan ada 2 customer, yaitu di mana di sini kita namai dengan pesanan K101 dan 102. Nah, yang 101 kita kasih keterangan kertas jenis X dan tinta A, sedangkan yang 102 itu kertas jenis Y dan tinta jenis B. Nah, kita kasih keterangan ini contohnya. Kemudian pada saat memproses 2 pesanan tersebut itu perusahaan menggunakan bahan penolong. Jadi bahan baku yang tersedia itu ternyata habis dipakai dalam produksi, sehingga dalam hal ini perusahaan itu membutuhkan bahan penolong atau bahan cadangan. Nah, dalam hal ini perusahaan itu memakai bahan penolong sebesar 300.000. Nah, itu. Kemudian kita diminta bikin jurnalnya. Nah, jurnalnya apa sih? Jurnalnya ini kita terapkan tadi yang di konsep itu, kalau ada suatu proses produksi berarti jurnalnya BDP, BBB pada persediaan bahan baku. Karena bahan bakunya habis terpakai, jadi masuk ke kredit. Ini nominalnya dari sini, dari jumlah bahan baku yang dipakai 5.475. Kalian tinggal masukin ke sini. Kemudian yang jurnal 4 itu ada BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Itu berapa? 300.000. Kenapa bahan penolong ada di kredit? Karena persediaan bahan penolong itu habis terpakai untuk memproduksi barang. Jadi masuk ke kredit sini. Ini jadi tinggal menyesuaikan saja nominalnya kalian. Nah, lanjut, ini keterangan. Misal tadi kan kita sudah produksi barangnya. Nah, untuk memproduksi barang otomatis ada karyawan yang memproduksi. Jadi kali ini kita akan menghitung gaji dari karyawan atau upah. Nah, untuk pencatatan biaya tenaga kerja sendiri itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Ini dari keterangan soal ya. Ini misal ada keterangannya upah langsung pesanan 101 itu dia diproduksi selama 225 jam. Jadi itu nominalnya itu 900.000 kayak gitu. Upah langsung pesanan 102 itu 5 juta. Nah, upah tidak langsungnya itu 3 juta. Berarti jumlah upah itu 8.900.000. Sedangkan ada gaji karyawan admin dan umum, kemudian ada gaji karyawan bagian pemasaran itu ini sudah jelas. Nah, kemudian ini total jumlah biaya tenaga kerja itu 20.400.000. Nah, ini totalnya semua. Kemudian setelah adanya pencatatan biaya tadi, pastinya kita diminta untuk membuat jurnal. Pokoknya tiap ada kegiatan atau produksi itu pasti harus ada jurnal untuk istilahnya menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan itu berapa saja. Nanti kita bikin jurnal agar mempermudah atau lebih istilahnya mengklasifikasikan kalau biaya ini tuh masuk ke apa kayak gitu. Jadi nanti biar mempermudah untuk pembuatan laporan keuangan kayak gitu, biar lebih jelas. Nah, ini yang pertama, setelah adanya pencatatan biaya tenaga kerja tadi itu ada jurnal gaji dan upah. Itu 20.400.000. Kalian tinggal masukin aja dari sini. Tinggal masukin, kemudian ini pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Itu sesuai konsep ya. Ini jadi jurnalnya sudah ada di konsep. Kalian tinggal masukin nama jurnalnya. Kemudian kalian masukin nominalnya. Ini sudah ada nominalnya, sudah jelas sekali. Kalian tinggal masukin aja. Oh ya, yang BTKL itu jadi dia itu masuk yang upah langsung. Jadi upah langsung itu masuk ke BTKL. Itu 900.000 ditambah 5 juta itu masuk ke BTKL. Sedangkan upah tidak langsung itu masuk ke BOP sesungguhnya. Itu di awal tadi, di konsep awal tadi sudah ada keterangan atau penjelasannya. Nah, kemudian yang ketujuh itu pencatatan pembayaran gaji dan upah. Ini utang gaji dan upah pada kas senilai 20.400.000. Nah, ini perlu kalian pahami kenapa dalam jurnal 5 dan jurnal 7 itu berbeda. Di mana kalau dalam jurnal 5 itu utang gaji dan upah dia masuk ke kredit, tetapi dalam jurnal 7 dia masuk ke debit. Nah, ini perlu dipahami. Kalau pada jurnal 5 itu kan keterangannya kan pencatatan biaya. Jadi itu perusahaan
hanya melakukan pencatatan, jadi biaya itu belum dikeluarkan. Jadi hanya melakukan pencatatan sehingga utang gaji dan upah itu masuk ke kredit. Nah, tetapi kemudian dalam jurnal 7 itu perusahaan sudah membayarkan atau dia sudah mengeluarkan uang. Dia sudah mengeluarkan uang untuk pembayaran utang gaji dan upah, sehingga itu kemudian utang gaji dan upah masuk ke debit dan dalam kreditnya itu kas, yaitu uang perusahaan. Jadi uang perusahaan itu berkurang, otomatis berkurang karena sudah adanya pembayaran gaji dan upah. Nah, itu perbedaannya di situ. Kenapa? Kalau di jurnal 5 utang gaji dan upah itu masuk kredit, kalau di jurnal 7 utang gaji dan upah itu masuk ke debit dan kreditnya itu kas, karena di jurnal 7 itu sudah terjadi transaksi pembayaran atau perusahaan itu sudah mengeluarkan uang untuk pembayaran, jadi kasnya itu otomatis berkurang. Kemudian ini ada pencatatan BOP, di mana BOP dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150%. Nah, ini jangan bingung 150% ini dari mana? Ini dari keterangan yang soal yang ada. Jadi 150% ini dari keterangan soal. Nah, kemudian dalam hal ini sudah ada perhitungannya. Ini contoh dari soalnya. Kalian kemudian diminta membuat jurnal. Nah, ini jurnal 8. Yaitu BDP BOP pada BOP yang dibebankan 8.850.000. Kalian tinggal masukin aja nominalnya. Nah, selanjutnya ini juga keterangan dari soal. Misal ada BOP pabrik sesungguhnya terjadi selain bahan penolong atau BTKL. Misal ada depresiasi mesin kayak gitu. Ini contoh dari soalnya. Jadi nanti kalian diminta bikin jurnal. Ini sesuai dengan yang ada di konsep. Kalian tinggal masukin. Kemudian nominalnya. Ini nominalnya kalian tinggal ambil dari keterangan yang ada di soal ini. Nominalnya tinggal menyesuaikan aja, kalian masukin biaya depresiasi mesin berapa, 1.500.000 kalian tinggal masukin, kemudian biaya depresiasi gedung pabrik berapa, kalian tinggal masukin aja. Nah, selanjutnya ini ada keterangan soal. Untuk mengetahui apakah BOP yang dibebankan berdasar tarif menyimpang dari BOP sesungguhnya. Nah, saldo rekening BOP yang dibebankan ditutup ke rekening BOP sesungguhnya. Jadi, dalam hal ini BOP sesungguhnya itu nanti istilahnya dia akan dibebankan. Istilahnya BOP yang dibebankan itu dia akan ditutup ke rekening BOP sesungguhnya. Nah, ini kita akan mencoba ini. Ini kan ada BOP yang dibebankan di jurnal 8. Itu dia akan masuk ke sini. BOP yang dibebankan pada BOP sesungguhnya yaitu 8.850.000. Nah, sedangkan BOP sesungguhnya itu totalnya berapa sih, Bu? Kayak gitu kan. BOP sesungguhnya kalian lihat dari awal dulu. Jurnal mana saja yang ada BOP sesungguhnya? Kalian lihat, harus teliti. Nah, ini yang ada BOP sesungguhnya itu dari jurnal. Misal nih ada di jurnal 4. Nih jurnal 4 berapa? 300.000, kalian catat. Kemudian mana lagi? Ini ada di jurnal 6, ada 3 juta, kalian catat. Kemudian BOP sesungguhnya ada di mana lagi? Ada di jurnal 9, 5.700.000. Oke, kalian sudah catat semua. Berarti udah ini ya, ada di jurnal 4, 6, 9. Nah, BOP sesungguhnya itu totalnya 9 juta. Berarti selisihnya berapa dengan BOP yang dibebankan? Selisihnya ada 150.000. Nah, berarti ini masuk ke selisih pembebanan kurang. Jadi nanti selisihnya ini kalian bikin jurnal lagi, karena istilahnya ada selisih antara BOP yang dibebankan dan BOP sesungguhnya. Jadi kalian bikin jurnal lagi, itu ada selisih BOP pada BOP sesungguhnya sebesar 150.000. Jadi pas ada soal ini, ada soal yang BOP dibebankan ditutup ke rekening BOP sesungguhnya. Jadi kalian harus flashback ke jurnal sebelumnya, kalian harus teliti, kalian harus istilahnya mencari mana sih yang ada BOP sesungguhnya itu mana aja. Jadi kalian harus mentotal dulu, harus mentotal berapa jumlahnya, barulah dibandingkan dengan BOP yang dibebankan. Jadi ada selisih apa tidak kayak gitu. Misal nggak ada selisih, berarti kalian tidak perlu membuat jurnal 11 kayak gitu. Jadi kalian hanya bikin jurnal 10 aja. Kalau misal nggak ada selisih, kalau ada selisih berarti kalian harus membuat jurnal 11 dengan jurnalnya itu selisih BOP pada BOP sesungguhnya.
Nah, ini kemudian ada pencatatan harga produk jadi, HPP dihitung sebagai berikut. Ini misal ada biaya bahan baku, BTKL, BOP. Nah, ini yang pesanan 101. Ini pesanan 101. Nah, jurnal 12-nya tuh ini jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi. Jadi setelah adanya produksi, adanya perhitungan biaya karyawan yang ikut memproduksi kayak tadi, barulah kita menentukan harga pokok produk jadinya. Jadi kita harus istilahnya menyesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan tadi berapa kayak gitu. Barulah kita akan mencatat jurnal harga pokok produk jadi. Nah, ini disesuaikan dengan biaya yang sudah kita keluarkan tadi. Nah, ini jurnalnya tuh ada persediaan produk jadi pada BDP, BBB, BTKL, dan BOP. Nah, kalian nanti ini tinggal istilahnya mengambil aja dari keterangan. Ini sudah ada yang BBB berapa, BTKL berapa, BOP berapa, kalian tinggal masukkan. Kemudian ini totalnya masuk ke persediaan produk jadi. Nah, yang tadi kalau misal tadi pesanan 101, ini pesanan 102. Caranya sama persis, tadi sama dengan yang 101. Ini kalian nanti tinggal memasukkan aja. Jadi ini keterangannya dari jurnal yang tadi yang sudah dibikin di awal. Itu kan sudah ada keterangannya masing-masing. Ini udah ada keterangannya. Ini misal 101 berapa BOP-nya? 1.350.000. Berarti kalian tinggal masukin aja. Terus menyesuaikan dengan pesanan masing-masing. Berarti kalau pesanan 102 BOP-nya 7.500.000. Nah, itu kayak gitu. Ini masuk ke sini. Nih ya, ini yang 102 ini kan bener kan BOP-nya 7,5. Kalian tinggal menyesuaikan di jurnal yang pertama, yang jurnal awal-awal itu kalian. Jadi yang perhitungan awal itu misal sudah salah, berarti ke depannya itu perhitungannya juga ikut salah, karena jurnal awal itu juga istilahnya penting. Jadi dalam akuntansi biaya ini walaupun salah satu angka saja itu sudah istilahnya sudah salah semua kayak gitu. Jadi harus teliti yang di jurnal awal sampai jurnal akhir ini disesuaikan. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah pencatatan harga pokok produk yang dijual. Ini jurnal 14, harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi itu 3.600.000. Oke, terima kasih pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.